Jujur Pak, saya kecewa Pak. Ya, saya kecewa. Saya bisa bilang detik ini bahwa saya ragu kepada pemerintahan Prabowo. Ya, saya memilih Prabowo, benar. Saya mendukung dia karena saya berharap ada perubahan. Tetapi bukan perubahan yang dia bikin, malah memperburuk dengan memperbanyak oknum. Lah terus mau jadi apa negara ini? Ya, bukan saya jelekin Prabowo, tetapi pilihan dia memilih kabinet dengan isi-isi menteri sampah itu ada pilihan yang bodoh, pilihan yang salah. Ya hukum bukanlah sesuatu yang baru ya. Sebenarnya ini sudah menjadi rahasia masyarakat, semua masyarakat sudah tahu. Tetapi jarang sekali orang yang berani berbicara belak-belakan tentang adanya mafia hukum ya. Dan saya mungkin salah satu orang yang paling berani dan paling vokal berbicara mengenai eksistensinya dari mafia hukum. Ya, dan akibat dari situ saya dikriminalisasi, orang-orang juga sudah pada tahu ya. Bukan hanya kemarin itu sempat di penjara, tapi ada sekitar 200 lebih laporan polisi ya yang masih aktif berusaha memenjarakan saya di situ karena dibilang saya mencemarkan nama baik orang, mencemarkan nama baik institusi. Padahal yang saya lakukan adalah kritik. Dan sekarang terbukti ya. Pertama adalah kasus dari salah satu pengurus MA itu ya, yang ditahan, yang punya uang hampir 1 triliun. Dan itu terbukti bahwa dia bahkan ikut rapat kerja raker dengan ketua MA. Apa urusan orang yang sudah tidak bekerja ikut-ikutan rapat kerja MA? Ini yang patut dipertanyakan. Satu ya. Terus kedua, ada uang di situ ratusan miliar, ya, hampir 1 triliun. Dan dia bilang dari uang tersebut ada 5 miliar untuk mengurus kasus Richard Tanur. Kalau satu kasus 5 miliar itu ada hampir 1 triliun, berarti di situ bisa kita simpulkan kurang lebih ada 200 kasus. Ya, kalau 200 kasus nggak mungkin itu satu hakim, 2 hakim, 3 hakim. Ya, banyak yang terlibat. ya, jadi kalau suspek saya, dugaan saya ya kemungkinan tuh 90% dari majelis hakim atau hakim agung di MA itu bisa saya bilang oknum mafia. Ya, karena ini uang yang dia simpen aja hampir 1 triliun. Ya nggak mungkin itu yang saya bilang uang 1, 2, 3 orang hakim. Tinggal si orang ini mau bicara atau enggak nih yang ditangkap. Ya, itu satu. Terus kedua, ya kan, kalau yang ditangkap cuma 3 hakimnya aja, itu saya masih tanda tanya ya yang terkait kasus Richard Tanur. Kenapa? Satu, pasti ada pemberi suap. Pemberi suap pertama dari si Lisa itu kan pengacara. Tapi pengacara ini pasti kan ada yang memberikan. Ternyata benar sekarang mamanya si Richard Tanur itu terbukti katanya dia yang memberikan di situ ya. Tapi masuk ke hakim pun biasanya itu melalui panitera. Jadi seharusnya minimal panitera yang mengadili kasus Richard Tanur ini diperiksa. Ya kalau dugaan saya nggak ada itu suap yang tidak melalui panitera. Ya, karena saya dulu juga pelaku. Ya kalau saya mau nyuap hakim, saya masuknya pasti melalui panitera. Karena hakim tidak pernah berbicara langsung dengan lawyer. Hakim itu berbicaranya ya dengan panitera. Dan panitera lah yang berbicara dengan kuasa hukum. Ya jadi panitera ini pasti mengetahui apa yang terjadi di belakang layar. Itu satu. Kedua, ketua pengadilan negerinya. Ketua pengadilan negeri Surabaya, saya yakin 90% terlibat. Karena kenapa? Setiap kasus, apalagi kalau dia mau vonis bebas, itu pasti dia koordinasi dengan ketua PN-nya. Ya karena dia tahu ada bahayanya. Ada negosiasi ya Pak? Ada negosiasinya. Jadi tidak mungkin ketua PN nggak tahu. Ya diperkuat dugaan saya dengan apa Pak? Dengan ketua PN-nya bilang waktu pertama kali ada kecurigaan, dia bilang enggak, saya yakin integritas dari 3 orang ini. Ternyata berikutnya dibilang, oh ternyata keyakinan si ketua PN ini salah. Ya kan nggak mungkin. Keyakinan itu kan dia yakin
sesuatu itu kalau nggak ada duitnya itu mana bisa orang jadi yakin. Ya kita udah tahu lah hal-hal tersebut. Jadi kalau saya bilang di kehakiman saat ini ya teman-teman udah tahu sendiri sangat bobrok ya. Makanya kemarin waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun saya udah bilang, itu hakim-hakim itu bukan wakil Tuhan, tapi wakil hantu di situ ya. Jadi mereka ini rajanya mereka bukan masyarakat, tapi duit di situ. Hamba, mereka ini hamba uang. Nah ini kita kan Di situ, Indonesia Pak. udah masuk pemerintahan baru kan Pak. Pak Prabowo yang dikenal tegas sama masyarakat. Menurut Pak Alvin nih, penglihatan Pak Alvin, mampu nggak Pak Prabowo ini memberantas mafia hukum ini? Jujur punya ngomong nggak? Nggak. Enggak. Ya, saya bisa bilang detik ini bahwa saya ragu kepada pemerintahan Prabowo. Ya, saya memilih Prabowo, benar. Saya mendukung dia karena saya berharap ada perubahan. Tetapi bukan perubahan yang dia bikin, malah memperburuk dengan memperbanyak oknum. Gak usah jauh-jauh, Pak. Kita lihat aja dari menteri-menteri yang dia pilih sekarang. Ya, bukannya dia membuat efisiensi di anggaran, malah menteri-menteri dia banyak gaduh. Natalia Pigai minta 20 triliun, minta 1000-an lebih staf, ya. Belum lagi siapa itu Yusril bilang bahwa bulan Mei 98 itu bukanlah merupakan pelanggaran HAM. Itu menteri apa itu? Menteri pada nggak punya otak itu, menteri goblok kalau saya boleh bilang. Kenapa saya bilang itu menteri goblok? Ya, orang udah jelas-jelas kok. Mei 98 itu dibilang oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM kok. Lalu menteri baru dipilih langsung ngomong kayak begitu. Emang lu dewa apa? Ya, terus orang kalau di kayak begitu bukan pelanggaran HAM itu terus pelanggaran apa? Kalau gue datang si Yusril apa dia bilang gue nggak melanggar HAM-nya dia? Bener nggak? Kalau anak dia gue apakah nggak melanggar HAM? Kok dibilang bukan pelanggaran HAM? Itu otak, makanya otak tolol tuh yang dipelihara. Menteri-menteri kayak begitu nggak akan bisa merubah. Ya kalau menteri hukum dan HAM-nya aja kayak begitu, gimana hukum dan HAM mau berubah? Ya, dan belum lama saya lihat komisaris utama Pertamina baru diganti. Dari mana? Yaitu oknum banditnya polisi. Ya oknum banditnya polisi itu Iwan Bule. Kenapa? PSSI rusak karena siapa rusaknya? Ya udah ngerusak di PSSI, sekarang dimasukin jadi komut Pertamina. Mau jadi apa ini pemerintah? Ya, jadi sorry ya, saya tidak percaya dengan pemerintahan sekarang. Sekarang yang saya melihat begini, ya saya against. Ya, karena apa? Saya melihat bahwa Prabowo ini tidak ada niat untuk merubah. Kalau dia ada niat untuk merubah, dia gantilah menteri dengan menteri yang bagus, bukan menteri sampah. Ya, apalagi wamennya juga siapa? Otto. Ngurusin Jessica aja nggak bisa kok. Ya ngurusin Jessica nggak bisa, dia cuma pansos. Pakai PK, 1000% PK-nya Jessica akan ditolak di situ. Ya lucu gitu loh. Masa alat bukti dapatnya dari video dari produser film, produser Netflix. Nah sekalian aja lu bikin video terus lu buat jadi alat bukti di pengadilan. Kan tolol itu. Ya jadi saya bingung sekarang ini ya, menteri-menteri itu dipilih bukan berdasarkan otak cerdas mereka, ya, tapi berdasarkan berapa mampu mereka menjilat dan menyenggol presiden. Itu yang saya lihat ya. Jadi jujur punya bicara ya, saya kecewa. Menteri-menteri yang tidak berkompetensi masih dipilih, masih ada di situ ya. Apalagi kayak Budi Ari juga kan. Budi Ari jadi Menkominfo baru beberapa hari nggak becus, sekarang jadi Menteri Koperasi. Ngerti apa dia tentang koperasi? Ngerti apa Ketua Projo tentang koperasi, bos? Lah terus mau jadi apa negara ini? Kalau Anda punya ibu Anda sakit jantung, ya mau Budi Ari itu yang operasi. Dia nggak pernah padahal belajar dan nggak pernah latihan mengoperasi. Berani nggak? Anda punya ibu dikasih dia untuk dioperasi? Nggak bakal berani toh. Nah ini orang nggak punya pengalaman, nggak pernah belajar tentang koperasi, dijadiin menteri koperasi. Mau jadi apa koperasi Indonesia? Makanya nggak heran banyak koperasi abal-abal. Ya, dia jadi Menkominfo aja ternyata anak buah dia 10 ternyata
bukannya memberantas si judol, malah dia jadi melindungi kok. Dan selama dia jadi atasan, bagaimana kerjaan dia kok tidak bisa ngurus bawahannya? Itu aja deh saya lihat, ya, menandakan ketidakmampuan kabinet Prabowo. Kabinet Prabowo ini, sorry saya punya ngomong, kabinet sampah. Kabinet Prabowo ini kabinet sampah. Ya karena orang-orangnya nggak ada yang kompeten di situ. Yang dijadikan menteri itu nggak kompeten kalau menurut saya. Ya, dan nanti kita akan buktikan berapa banyak dari menteri-menteri Prabowo itu yang akan nantinya terjerat korupsi, ya, berapa banyak yang hanya membuat pansos, membuat heboh di masyarakat tanpa adanya prestasi, teman-teman. Ya, kita lihat aja. Ya, bener nggak ngomongan Alvin Lim ini? Ya, bukan saya jelekin Prabowo, tetapi pilihan dia memilih kabinet dengan isi-isi menteri sampah itu ada pilihan yang bodoh, pilihan yang salah menurut saya, ya, dan tidak akan membawa Indonesia untuk dibangun menjadi baik. Mungkin terakhir Pak, mungkin ada saran ke Pak Prabowo yang bakal disampaikan Pak Alvin. Kalau Pak Prabowo cinta pada Indonesia, rubah itu menteri-menteri. Menteri-menteri apalagi yang dari politik, partai-partai politik kayak Yusril itu kan, ketua PBB, ya, itu buang aja Pak, jauh-jauh Pak. Ya, buang jauh-jauh yang kayak begitu. Ya, yang kayak Otto itu buang jauh-jauh, karena Pradi selama ini fungsinya apa kepada lawyer? Saya paling tahu karena saya lawyer. Dia tidak pernah membela lawyer lain, Pak. Ya, yang ada dia ngumpulin duit aja tuh dari UPA, dari BAS, ya, 8 juta seorang, ya, 20 juta seorang untuk dapetin BAS untuk disumpah, belum nanti untuk uang tahunan, ya, iuran, itu aja yang mereka kumpulin. Ya, pemikiran adalah uang. Ya, ubah, jangan cari orang yang mindsetnya money oriented, tapi cari orang yang memang mau berbakti buat negara. Baru Prabowo bisa menjadi presiden yang hebat. Jika Anda presiden hebat, tetapi jenderal-jenderal Anda banci dan jenderal-jenderal Anda adalah sampah, ya, Anda tidak akan pernah bisa menjadi negara yang hebat. Anda tidak bisa akan menjadi presiden di negara yang hebat, saya bilang, ya. Dan saya yakin nantinya orang melihat pemerintahan Prabowo sebagai pemerintahan yang nggak ada bagusnya. Kenapa? Karena menteri-menteri Anda nggak benar di situ, ya. Jadi Pak Prabowo, ya, kecintaan saya akan Anda, saya memberikan kritik keras kepada Anda. Ganti itu menteri-menteri yang nggak becus, ya. Masa menteri baru dilantik 1 minggu udah bilang Mei 98 itu bukan pelanggaran HAM. Saya tersinggung, saya sebagai minoritas Chinese, saya tersinggung. Karena yang menjadi korban di Mei 98 itu mayoritas adalah minority Chinese, ya. Dan saya yakin dan seluruh negara internasional pun sudah mencap bahwa itu adalah pelanggaran HAM. Ya, jadi jangan dibilang itu bukan melanggar HAM. Ya, dan kalau ada menteri yang seperti itu Pak Prabowo dan Anda membiarkan, berarti Anda membiarkan seseorang yang goblok, yang tolol di menteri Anda, berarti Anda kurang pintar di situ, ya. Saya harap kritik saya ini bisa menjadi masukan yang berarti buat Pak Prabowo, ya, dan silakan Anda merubah menteri Anda, ya. Gak usah banyak-banyak Pak. Jenderal tuh gak usah banyak-banyak. Anda punya 1, 2, 3, 4, 5 jenderal yang bagus aja, negara bisa kuat Pak. Kalau Anda punya menteri 100 lebih, tapi kalau menterinya bejat-bejat semua, buat apa? Buat apa Pak? Kelihatan jadi kayak parade badut Pak di situ Pak. Sorry ya, sorry. Saya berikan kritik keras. Ini karena kecintaan saya kepada Anda Pak Prabowo. Saya pemilih Anda. Ketika ada Jokowi sebelum orang-orang tertarik kepada Pak Prabowo, saya punya harapan pada Anda. Tetapi ketika saya melihat sekarang Anda mengisi kabinet Anda dengan oknum-oknum sampah, jujur Pak, saya kecewa Pak. Ya, saya kecewa. Oke, terima kasih teman-teman dan salam cerdas hukum.